Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mira Puspita, kelas 1A, analis kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari spektrofotometri atau spektrofotometer. Pembahasan yang pertama adalah prinsip kerja. Prinsip kerja spektrofotometri adalah bila cahaya atau monokromatik maupun campuran jatuh pada suatu medium homogen, sebagian dari sinar masuk akan dipantulkan, sebagian diserap dalam medium itu, dan sisanya diteruskan. Yang kedua adalah cara kerja. Ini adalah proses pembagian menjadi 3 dari sampel 10 ppm menjadi 2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm. Yang 2 ppm diambil standar sampelnya 10 mili, lalu ditambahkan dengan Aquades sampai tanda batas. Yang ke 4 ppm ditambahkan standar sampel sebanyak 20 mili sama ditambahkan dengan Aquades sampai tanda batas. Dan yang ketiga yaitu yang 6 ppm ditambahkan dengan 30 mili standar sampel dan ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Kemudian ini adalah proses pembuatan blanko dari Aquades. Dan ini standar sampel atau yang 10 ppm dimasukkan ke dalam kupet. Setelah itu masukkan juga yang 2 ppm ke dalam kupet. Lalu ke yang 4 ppm dimasukkan juga ke dalam kupet. Kemudian setelah ini yang terakhir yang lebih pekat atau yang 6 ppm dimasukkan juga ke dalam kupet. Setelah itu colokkan kabel pada stop kontak untuk menghidupkan alat. Setelah itu tekan tombol on off yang ada di belakang alat. Setelah ditekan, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Setelah itu masukkan blanko di kode B dan masukkan yang paling pekat atau 6 ppm di nomor 1. Kemudian setelah itu tutup. Setelah itu klik menu. Setelah klik menu, pilih scanning. Setelah itu enter, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk bagian atas yaitu untuk mengganti nama bisa dilakukan dengan cara klik enter, lalu silahkan isi namanya. Silahkan isi lalu enter atau accept name. Kemudian di start web isi dengan 300. Kemudian pada stop web
diisi dengan 400. Setelah itu enter, kemudian run test. Tunggu sebentar. Setelah tampilannya seperti ini, ketik klik college baseline. Tunggu lagi. Tunggu sampai 100%. Apabila sudah seperti ini, kemudian di klik measure sample, maka gelombangnya akan terlihat. Setelah gelombangnya terlihat atau terbentuk, potong sisi-sisinya sehingga tersisa tengahnya saja. Kemudian tekan backplate. Isi dengan nomor 1. Kemudian labelnya di-on-kan dengan cara klik enter. Setelah itu ESC dan sedang bekerja. Nah, sekarang nilainya sudah terlihat di atas. Kemudian setelah itu klik ESC. Maka setelah itu akan kembali ke tampilan awal, klik ESC. Kemudian klik satu kali lagi ESC, lalu downshape. Setelah itu buka alat, lalu pindahkan yang pekat atau yang 6 ppm ke nomor 3. Ingat yang bening disimpan di menghadap yang bolong. Lalu yang 4 ppm di nomor 2 dan yang 2 ppm di nomor 1. Setelah selesai, tutup. Pilih yang paling atas, klik enter untuk mengganti nama. Setelah itu ganti. Jika sudah, klik achievement, achieve name. Setelah itu wave diisi dengan 300, kemudian yang bawah 3 karena sampelnya ada 3, langsung run test. Tunggu. Nah, ini hasilnya akan keluar. Tadi kan di nomor 1 disimpan yang 2 ppm. Nah, yang nomor 1 otomatis itu adalah hasil dari sampel yang 2 ppm. Begitupun dengan yang nomor 2 dan 3 merupakan hasil dari yang 4 ppm dan 6 ppm.
Setelah itu buka lagi, keluarkan semua sampel kecuali blanko. Setelah semua keluar, masukkan standar sampel yang tadi 10 ppm di nomor 1, kemudian tutup. Klik, enter. Nah, ini sudah terlihat hasil dari standar sampel atau yang 10 ppm, yaitu 2,476. Setelah selesai, keluarkan standar sampel dan blanko, kemudian tutup. Setelah selesai, ESC supaya pada tampilan awal, kemudian klik tombol off di belakang. Setelah itu, cabut kabel yang ada di stop kontak. Selanjutnya adalah pembuatan kurva dan perhitungan. Di kotak A yaitu X, di mana X adalah 2, 4, dan 6. Kemudian di kotak B yaitu Y, itu hasil dari sampel tadi yang 3. Yang 2 ppm hasilnya 0,591, yang 4 ppm 1,021, dan yang 6 ppm 1,656. Setelah selesai, di blok semua. Setelah itu, klik insert, pilih scanner. Setelah itu seperti ini hasilnya, klik lagi. Dan ini hasil akhirnya. Jadi untuk mengetahui berapa mili yang harus dibawa untuk 2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm dari 10 ppm, yaitu menggunakan rumus Pi kali 10 sama dengan 50 dikali 2. 50 itu tergantung labu yang kita pakai. Misalkan kita memakai labu yang 50, ya di rumusnya ya disimpan yang 50. Untuk yang 2 itu nilai ininya yang ppm. Kemudian pi sama dengan 100. 100 itu hasil dari 50 dikali 2 per 10. 10 itu 10 itu dari pi kali 10 dipindah ruaskan, hasilnya 10. Nah, jadi untuk menyedot dari sampel yang 10 ppm itu, untuk yang 2 ppm sebanyak 10 mili. Sama juga sama yang 4 ppm maupun yang 6 ppm, caranya seperti itu. Kemudian untuk perhitungan regresi linear, yaitu menggunakan rumus yang Y sama dengan AX tambah B. Yang Y 1,583, nilai ini dihasilkan dari hasil yang gelombang yang sudah dipotong, di atasnya terdapat nilai Y. Kemudian sama dengan 0,2663X ditambah 0,0243 itu dihasilkan dari kurva. Kemudian 1,583 dikurangi 0,0243 sama dengan 0,2663 X. X dipindah ruaskan sama dengan buka kurung 1,583 dikurangi 0,0243 per 0,2663. Hasil dari pengurangannya adalah 1,55 dibagi 0,0243.
2663, hasilnya 585. Dan yang terakhir adalah cara perawatan dan penyimpanan alat. Yang pertama, sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Yang kedua, sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung karena cahaya dari matahari akan dapat mengganggu pengukuran. Yang ketiga, simpan spektrofotometer di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Keempat, pastikan kompartemen sampel bersih dari berkas sampel. Yang kelima, saat memasukkan kupet, pastikan kupet kering. Jadi sebelum dimasukkan harus dilap dulu dengan tisu. Yang keenam, lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorbansi secara teratur. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.